Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk menghadiri acara seminar kali ini. Sebagaimana teman-teman telah ketahui, insya Allah kita akan melaksanakan seminar studi. Ya, kalau di sini ditulis dengan Das ABC zum Erfolgreichen Studieren in Deutschland. Jadi insya Allah selama lebih kurang 5 jam ke depan teman-teman sekalian akan mengikuti bagaimana cara survive hidup di Jerman, survive menjalani studi di Jerman, dan bagaimana caranya untuk menentukan masa depan di Jerman. Oke, mungkin untuk pertama kali insya Allah susunan acara akan saya bacakan. Yang pertama yaitu yang telah kita lakukan ya, dari jam 1 sampai 1.45 ada registrasi dan makan siang. Lalu jam 1.45 sampai jam 2 akan diisi dengan pembukaan. Lalu jam 2 sampai jam 3:15 akan ada sesi pertama dengan tema How to Survive in Deutschland dan tips menghadapi klausur. Lalu insya Allah habis itu kita akan mengadakan diskusi sekitar 45 menit, maksimal 5 pertanyaan dari peserta. Lalu setelah itu jam 4 sore akan dilanjutkan dengan coffee break untuk sholat dan juga hiburan-hiburan acara lainnya serta quiz. Dan untuk quiz insya Allah ada souvenir menarik yang akan teman-teman dapatkan. Lalu setelah itu jam 5 akan dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu dengan tema memburu pekerjaan selama studi dan juga memburu pekerjaan idaman sebelum lulus kuliah. Lalu setelah itu kita akan ada acara penutupan sampai nanti jam 7 malam. Baiklah, sebelum kita memulai dengan acara inti, marilah kita dengarkan sambutan dari perwakilan Panitia Pembangunan Masjid, Bapak Suhendra. Pada Bapak Suhendra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia seminar sukses studi di Jerman ya, yang diselenggarakan oleh masyarakat Muslim Indonesia di Frankfurt, dan wabil khusus oleh teman-teman dari panitia Islamic Culture atau Indonesia Kulturbudaya Centrum di Frankfurt ini, yang saya kira juga sangat penting buat kita semua. Ini di tengah kita, alhamdulillah sudah hadir pembicara yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya dan kemampuannya. Dia adalah Mas atau Bang Sultan. Di sini juga sudah ada banyak yang sukses studi dalam artian sudah 1 semester, 2 semester, 3 semester. Saya kira juga hal yang sangat penting kita bertukar informasi di sini. Dan kalau orang Indonesia tahunya kuliah di Jerman itu banyak hal. Banyak bilang kuliah di Jerman dan ke Eropa enak. Tapi ada yang bilang juga kuliah di Jerman, ada orang Jermannya kalt, ice kalt, bahkan ya nggak gampang juga. Oleh karena itu antara hal-hal yang manis yang mungkin sering kita dengar sebelum kita datang sini, dan hal-hal realita yang sedang kita hadapi sekarang ini mungkin kita harus kompromi.
introduksi, dan terlebih dahulu akan saya kenalkan pembicara kita, narasumber kita, yaitu mungkin bisa dibuka terlebih dahulu. Oops, maaf. Diplom Wirtschaft Engineer Sultan Haidar Samlan. Beliau adalah sama seperti kita, dahulunya mulai dari student college, datang dari Indonesia, menempuh Frankfurt student college, dan akhirnya menjalani diplom di TU Darmstadt. Dan alhamdulillah, beliau sekarang sudah selesai dengan studinya dan sedang bekerja di Ernst & Young, sebuah lembaga konsultan. Mari kita dengarkan sama-sama materi yang akan dibawakan oleh Mas Sultan. Pada Mas Sultan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup beban hari ini ya, karena panas 33 grad, terus kemudian kita baru makan siang. Kayaknya semuanya ini udah muka-muka tidur kali ya. Benar-benar sih nggak seperti itu. Mikrofon bisa sedikit dibesarkan mungkin ya, supaya saya nggak terlalu banyak energi untuk keluar. Juga mungkin sedikit saya sampaikan, saya sebenarnya bukan siapa-siapa atau mungkin bukan motivator, berator, atau mungkin yang kalian harapkan seperti di TV-TV mungkin yang saat ini lagi tren di Indonesia. Saya ini sama seperti kalian, mungkin umur kita pun nggak jauh berbeda. Cuma mungkin memang saya sudah menjalani apa yang mungkin saat ini kalian sedang menjalani. Saya tahu dari kalian ini ada yang masih di Sprachkurs, sepertinya ada yang belum masuk football, ada yang mungkin sedang di student college, ada yang bachelor di uni ataupun di FH, ada yang master di uni ataupun di FH. Diplom sepertinya udah nggak ada lagi ya. Waktu itu saya angkatan diplom terakhir di TU Darmstadt. Dan untuk itu mungkin sedikit aja saya ingin kenal, kira-kira saya mau tanya, berdiri ya, ini supaya mungkin kita sama-sama energi gitu, nggak saya sendiri yang depan yang diserap energinya, tapi kalian tidak saya serap energinya. Jadi mohon yang belum masuk ke student college berdiri. 1, 2, 3, 4 orang ya. Sekarang tinggal di kota mana mas? Mainz. Sekarang tinggal di kota mana mas? Mainz. Tinggal di kota mana? Gießen? Heidelberg. Dan rencananya nanti akan studi juga di kota-kota itu? Atau yang pindah ke Darmstadt? Ya ini bukan webung, cuma tanya. Jadi masih akan menempuh student college ya ke depannya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sekarang ada di student college? Silahkan berdiri. 1, 2. Di student college mana mbak? Mauthausen. Di student college mana mbak? Salam, jauh juga ya mbak. Luar biasa. Terima kasih sudah datang siang ini. Baik. Sisanya sekarang saya tanya, ini menarik. Seperti sebagian besar nih yang mau masuk. Silahkan, ada yang ingin bergabung? Tidak jadi bergabung. Ya sekarang saya mau nanya, siapa yang ada di bachelor sekarang sudah masuk di uni ataupun di FH, silahkan berdiri. Sana. Oke, banyak ya, jadi saya nggak usah tanya satu-satu, tapi saya tahu tadi saya baca listnya dari Gießen, dari Mainz, dari TU Darmstadt, dari Kaiserslautern ada juga, dari Saarland juga ada. Saya sebelum sebut salah satu, ada semua Heidelberg mungkin ya. Baik, Marburg, ya Marburg. Silahkan duduk. Mainz sudah dari pertama, silahkan duduk. Ya, Darmstadt sudah. Baik, sekarang mungkin ada yang belum tersebut, siapa yang sekarang udah di master atau mungkin lebih dari itu? Belum ada. Satu, silakan. Di mana mbak? Di Mainz. Di mana mbak? Di Kassel. Luar biasa, terima kasih. Saya dengar dari Kassel ada 5 orang yang mau datang ya, cuman karena pendaftaran ditutup, jadi nggak bisa datang. Kita udah tutup 3 hari yang lalu. Nah, saya juga mengharapkan kepada kalian yang datang, kalian usahakan kalian mendapatkan sesuatu dari acara ini. Jadi nggak hanya sekedar datang, pulang, nggak ada manfaatnya. Jadi benar-benar kalau bisa kalian tanya, kalau bisa kalian serap sebanyak mungkin. Memang waktunya kurang begitu gurih. Ini mungkin acara yang cukup spektakuler ya. Kita mulai acara dengan makan siang. Kita mulai dengan acara inti ya, makan siang. Harusnya biasanya kan acara dulu dan lain sebagainya, baru inti kan di belakang. Kalau ini acara inti dulu, makanya saya berbalik juga makanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengatasi itu. Jadi saya mohon, ada beberapa motivasi yang bisa meningkatkan kalian. Pertama, kalian ini terpilih, jadi masih ada orang-orang yang mau ikut acara ini nggak bisa datang. Kedua, besok hari libur. Besok hari libur kan? Atau mungkin di Saarland bukan hari libur kan ya? Jadi hari libur. Biasanya kalau libur kan gefullnya enak ya. Kalau besok hari Senin masuk kuliah, gefullnya udah enak. Minggu terus masuk kuliah, kayaknya nggak semangat untuk dengerin satu forum atau seminar. Tapi kalian beruntung
akan berhasil daripada manis-manis nanti jadi pahit di belakangnya. Setuju? Setuju. Jadi jangan masukin hati, nanti kalau pulang ke sini udah saya mau pulang aja, pokoknya beli tiket malam ini udah cukup. Jadi saya nggak bertanggung jawab untuk pilihan kalian nanti ya. Dan yang terakhir adalah mencari inspirasi, ini nanti sedikit aja yang bisa saya bagi. Silakan Mas Dayat. Ya sekarang, nah kalau kita bicara start, ini terutama kalian yang baru datang ke Jerman, Plato pernah bilang 80% yang menentukan keberhasilan Anda adalah start. Jadi Anda akan tahu di mana 80%, di mana finish Anda, ketika Anda bisa tahu di mana start Anda. Kalau Anda lihat misalnya pelari-pelari maraton atau pelari-pelari cepat utamanya, kalau dia bisa start, bisa mencuri dengan curian yang luar biasa baik, biasanya mereka akan menang di finish. Jarang yang startnya paling belakang itu bisa menang di finish. Jarang. Jadi makanya yang menentukan adalah pertama start. Nah kalau kalian masih semester 1, semester 2, kalian masih lumayan lah di start. Terlambat, cuman masih lumayan. Kalau kalian udah di akhir-akhir, kalian udah hampir di garis finish. Jadi beban kalian, energi kalian yang harus keluarkan untuk mencapai finish itu relatif lebih sulit. Kalau dari awal kalian bisa merencanakan dengan baik, biasanya kalian akan mengeluarkan energi lebih sedikit dan finish kalian akan lebih smooth, lebih baik. Terus sedikit pembukaan, silakan Mas Dayat. Ya, saya tahu rata-rata kalian udah di Uni, dan ini yang belum nanti sampai di Uni, yang masih di Stuttgart, di Sprachkurs, ini kurang lebih gambaran salah satu Audimax di Jerman. Kalau nggak salah TU Darmstadt, kenal di TU Darmstadt. Ini Audimaxnya seperti ini, dan ini banyak mahasiswanya. Jadi nanti kalau kalian di Stuttgart, atau maaf kalau kalian sekarang di Stuttgart, kalian bersaing dalam lingkup orang-orang asing. Jadi orang Indonesia, orang Cina, orang Korea, orang Turki dan sebagainya, Turki sedikit, mungkin Maroko, itu masih lingkup internasional. Nggak sebegitu berat nanti ketika kalian masuk ke Uni. Dan perlu kalian tahu juga, yang masuk ke Uni dari mahasiswa Jerman itu adalah mereka-mereka yang terpilih dari abiturnya, jadi dari gimnasium. Yang kalau dari Realschule tuh nggak masuk ke Uni rata-rata, mereka rata-rata masuk FH. Nah tapi terutama kalau kalian nanti di Uni, ini Audimax-nya besar, nanti situasinya seperti itu, profesor menjelaskan sesuatu, dan dia nggak peduli apakah kalian mau mengerti, apa kalian mau, kadang-kadang kalian bertanya pun nggak terlalu didengar misalnya, karena banyak yang bertanya. Nah itu keadaan di Uni. Tapi di FH pun saya tahu sulit sekali, karena lingkup persaingannya itu dengan orang Jerman, jadi bukan lagi dengan orang asing. Kalau dengan orang asing, kalian bisa bangga kalau kalian di Stuttgart misalnya dapat nilai 1,3, 1,7 masih oke, makanya kalian masuk Uni LTFH sekarang. Tapi nanti di Uni LTFH itu cenderung persaingan lebih berat. Setuju nggak yang udah masuk Uni LTFH? Setuju kan? Atau mungkin lebih mudah? Setuju kan? Kalau saya dulu merasa seperti itu. Saya masih ingat salah satu klausul pertama saya di TU Darmstadt waktu itu adalah Vertragstest. Jadi saya Wirtschaft Engineer. Ujian pertama saya itu Vertragstest. Saya masih ingat saya waktu itu benar-benar kayak ngerasa hancur sekali karena Vertragstest itu. Jadi kalian harus menjawab di 5 lembar. Jadi nggak ada pilihan ganda. Dikasih file sama dosen, kalian boleh pakai hukum Gesetz, itu BGB dan lain sebagainya, kalian boleh buka, mau terserah deh, gitu. Yang penting nggak boleh markiran, kalian bisa jawab file tersebut. Nah saya benar-benar waktu itu berdeprimiran sekali, karena susah sekali, bukan hanya bahasa, tapi bahasa hukum itu beda dengan bahasa biasa. Sistem Widrigkeit, Wirksamkeit, gitu-gitu, pakai bahasanya benar-benar bahasa hukum. Nah itu yang kita harus jawab, saya bingung mau nulis apa lagi, tapi saya tulis. Dan alhamdulillah saya juga lulus, waktu itu saya luar biasa nggak nyangka lulus. Mungkin itu salah satu tanda, oh berarti saya masih bisa studi di TU Darmstadt. Kalau mungkin bisa jadi nggak lulus, bisa berubah pikiran. Tapi benar-benar susah sekali, dan rata-rata mungkin dosen mau menguji, ini anak mau menjawab atau enggak. Karena sudah biasa di Uni, apalagi atau di FH, baru 5 menit waktu ujian atau 10 menit waktu ujian, langsung pulang. Sering kan kalau kayak gitu, karena mereka tahu misalnya nggak lulus, mereka kalau Jerman nggak basa-basi. Buat apa duduk 2 jam gitu pura-pura menulis-tulis dan sebagainya, nggak lulus juga kan. Mendingan pahitkan dari awal pulang. Sering kan? Nah, dulu saya tapi nggak pulang, saya cuma nulis juga, tapi masih lulus alhamdulillah. Jadi mungkin bisa jadi kalau kalian pun nanti ngerasa sulit, jangan jadi orang Jerman, jadi orang Indonesia aja, jadi tulis aja. Ya kita, kalau dulu kan kita di SMA pernah diajarin kan diketahui, ditanya jawab. Jadi kan itu bagus juga, karena at least kita sudah meraba-raba soal, jadi sudah mengacak-acak soal intinya. Jadi kita nggak kosong-kosong banget, jadi terusnya diketahui, nggak sih ketahui sih maksudnya bahasa Indonesia at least. Maksudnya kalian terus pakai bahasa Jerman, tapi kalian sudah berusaha untuk menurunkan rumus misalnya. Kalau di Uni seperti itu. Jadi ujian kita kalau mate, itu bukan jawabannya apa yang benar, tapi bagaimana menurunkan rumus-rumus. Jadi kalian ngarang-ngarang aja. Kalau saya dulu suka melihat Einheit-nya, jadi persatuannya. Kalau satuannya seperti itu saya turunin lagi rumusnya. Bahkan saya suka buat rumus-rumus baru yang saya juga bingung. Mudah-mudahan profesor saya juga nggak tahu tuh rumus apa.
Ya, silakan berikut satunya. Kalian ada masalah sama kakak adik kalian Indonesia, atau mungkin salah satu orang tua kalian ada masalah, minta kalian pulang, harus pulang ke Indonesia secepatnya. Kalian di tengah semester, besok mau ujian misalnya, tapi disuruh pulang. Sampai ayah bilang, kalau enggak nanti ayah nggak bayarin lagi misalnya. Kamu benar-benar tega ayah di rumah, misalnya sering kan? Kalau saya nggak tahu pengalaman kalian bisa jadi, misal ayah kalian atau mungkin ibu kalian menambah beban, bisa jadi kan? Bisa lama-lama mereka bilang, udahlah pulang ke Indonesia atau mungkin gimana, atau mungkin nanti ada saudara yang berantem, kalian kepikiran dan sebagainya, klausul kalian misalnya nggak sebut, itu masalah juga benar-benar kalian akan hadapi. Jadi kalian kan akan lama di Jerman 5-6 tahun, itu nggak selamanya kalian akan lancar semua, nggak ada masalah sosial. Pasti ada masalah sama teman dekat yang dulu pertama datang ke Jerman bareng, sekarang malah berantem. Mungkin ada masalah sama tetangga, mungkin ada masalah sama orang tua. Bahkan orang tua lagi bilang, kalau kalian nggak pulang sekarang, mending kalian nggak usah pulang sekalian. Bisa jadi ngomong kayak gitu kan, mudah-mudahan sih. Kemudian adalah tantangan birokrasi. Dan kalian tahu apa tantangan birokrasi terbesar atau sulit di Jerman? Aufenthalt, itu visa. Dan kalian mudah-mudahan nggak ada masalah ini. Tapi yang memang kalau kalian masuk uni relatif lebih mudah. Tapi yang masih di Sprachkurs atau di Stuttgart, ini yang 2 tahun ini yang agak-agak cukup mengganjal. Walaupun bachelor pun sampai master dibatasi 8 tahun setahu saya sekarang. Nggak boleh lebih lama dari itu. Makanya kalau bisa sih secepat mungkin, karena ini masalah birokrasi yang datangnya berulang-ulang. Dulu di angkatan saya masih bagus, kita kalau perpanjang visa itu nggak ada syarat untuk apa sih punya spare konto yang 8.000 sekian gitu ya. Kita cuma sekali, dan itu kita dapat sampai akhir studi kita. Jadi kalau perpanjang visa nggak perlu lagi kita butuh spare konto di konto dan sebagainya. Kalau sekarang kan berbeda klasik banget kan, kesian orang-orang yang perpanjang visa itu harus ada 8.000 sekian. Benar nggak? Oh nggak yakin mas? Oh benar. Ada nggak mas? Atau nggak ngerasain itu mungkin mas ya? Ya jadi ada masalah itu, jadi mereka harus punya 8.000 sekian di kontonya. Nah itu yang kasihan juga, jadi kepikiran juga biasanya anak-anak itu. Nah biasanya salah satu solusinya yang saya tahu sih mereka saling bantu. Jadi kalau punya angkatan, jadi 3 bulan, 4 bulan sebelumnya mereka saling transfer gitu. Jadi 1.000 dan lain sebagainya sampai terkumpul di konto, nanti ketika sudah perpanjang, kembalikan lagi. Ya silakan mas. Ya jadi itu tantangan yang paling berat. Nah, kalau kita sekarang mau mengenal keberhasilan, ini kalau ada pepatah dari Andreas Stender, Erfolg ist die Bewegung des Potenzial in die richtige Richtung. Jadi kalau kita punya potensial, tapi kita nggak menggerakkannya ke arah yang baik, itu bukan menjadi potensial yang akan membawa kita pada keberhasilan. Itu sedikit aja clue. Jadi kalau kalian tahu kalian pintar, kalian punya kelebihan finansial, kalian tahu kalian kuat dan sebagainya, tapi kalian nggak bisa mengarahkannya, tetap aja. Kita di case-nya kalau kalian pintar, malas, tetap aja nggak lulus. Oke. Berikutnya mas, Dayat. Ya, nah ini sekarang kalau kita bilang potensi diri, tadi saya bilang ada 4 bagian yang cukup penting. Jadi kalau kita lihat miniatur seorang mahasiswa itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari 4 potensi ini. Jadi potensi akademis, potensi finansial, potensi sosial, dan potensi psikologis. Ini 4 potensi yang masing-masing kita tuh udah punya semua. Jadi ada yang lebih, ada yang kurang. Makanya kalau saya lihat kalau saya bisa turunkan, mudah-mudahan dokter-dokter di sini nggak marah pada saya. Saya ada bilang menurut dominan atau resesif. Jadi mana yang lebih dominan di kita, mana yang mungkin nggak terlalu dominan di kita. Jadi masing-masing punya kelebihan. Kayaknya hampir jarang kalau 4-4-nya semuanya itu positif perfect semua. Bisa jadi ada, tapi jarang sekali, hampir nggak ada. Biasanya rata-rata lebih kuat di mana, ada kurangnya di mana gitu. Jadi nggak ada yang perfect banget semuanya. Udah pintar, udah tajir misalnya, udah gitu disukai banyak orang, habis itu dan sebagainya. Agak susah untuk bisa mencapai perfect seperti itu. Biasanya ada kekurangan tetap. Silakan Mas Dayat. Nah kita masing-masing ke potensi itu sedikit aja. Nah kalau kemampuan akademis ini, terutama yang masih di Sprachkurs Stuttgart, ini pernah saya jelaskan ke anak-anak PPI juga. Kemampuan akademis ini apa sih? Nah salah satunya adalah kekuatan IQ kalian, terus kecepatan kalian dalam berpikir analitis, menghafal skrip, itu cuma kecepatan akademis kalian, terus kemampuan kalian untuk mengingat. Daya visual juga kalian, ada orang sekali lihat buku langsung hafal. Kayak 1 halaman gitu. Tapi jarang-jarang, saya juga jarang ketemu sama orang seperti itu. Kalau di film sebenarnya ada. Nah kemudian ada lagi kecerdasan linguistik. Nah ini penting. Ada orang-orang di antara kalian mungkin yang berbakat bahasa. Jadi bahasa Jerman bagus banget, cepet banget kalau bisa bahasa Jerman, gramatik oke, ngomong oke. Itu ada juga kayak gitu kan. Nah itu justru jadi kekuatan yang bisa menciptakan bagaimana beliau ini lebih cepat lulus kuliah daripada orang-orang yang mungkin secara akademis IQ-nya tinggi, tapi kemampuan linguistiknya rendah. Rasa kan? Ada orang yang kalau misalnya bahasa Jerman tuh kayak pintar banget, kayak ngertinya tuh cepat.
suka baca koran misalnya dia suka update banget, tiba-tiba ada bahasa-bahasa yang baru, atau mungkin di handy-nya ada app. Ini juga teori saya, jadi saya memetakan 1 bulan pertama ini adalah fase-fase yang awal rata-rata tuh di dismal begini, sisi fase sama di ich werde gleich was tun fase. Nah, terus kita beranjak ke fase ketiga. Fase ketiga ini adalah di was soll ich nun tun, wenn ich jetzt nichts tun fase. Jadi fase-fase yang udah mulai agak sedikit bosan. Jadi ada mungkin udah luken-luken, ada buffer zeit yang kita ngerasa, aduh nih ngapain lagi sekarang ya? Buku udah dikerjain semua. Kapital 2 yang belum dijelasin profesor udah dibaca. Ini udah mulai turun. Ya kan, karena kita begitu semangat di awal, tiba-tiba sekarang kita ngerasa ada sedikit vakum. Nah kita bertanya-tanya, ngapain lagi ya sekarang ya? Ini udah dikerjain, yang lain juga belum kok. Nah, sekarang kita masuk ke fase keempat, yaitu pelarian. Die Ich tu jetzt was anderes Phase. Nah sekarang kita cari yang lain deh, kesibukan. Sebetulnya kan masih lama waktu klausur. Ya kan, kalau gitu udah jalan-jalan dulu deh ke Berlin misalnya. Terus habis itu ikut acara apa, terus habis itu mungkin ke Paris 2 minggu. Ya kan? Sering kan misalnya, saya juga pengalaman seperti itu, jadi saya ngerasa udah mulai, bukan ke Paris. Kenapa Paris ketawa-tawa? Ya. Nah jadi saya ngerasa itu, jadi ketika kalian sudah ngerasa nggak tahu apa yang mau kalian lakukan, kalian cari tahu apa yang bisa kalian lakukan. Jadi kalian cari kesibukan yang mungkin rasanya nggak penting sebenarnya. Nah, terus kelima, kalian udah cari pelarian. Terus kelima adalah kalian membenarkan pelarian kalian. Jadi supaya kalian nggak sakit hati. Jadi kita bilang, di Ich habe auch ein Recht auf Freizeitphase. Kita kan manusia, kita kan student, masa belajar terus. Ya kan sekarang adalah waktunya untuk happy-happy dulu. Klausur masih 1,5 bulan lagi, atau 2 bulan lagi, maaf 2,5 bulan lagi. Jadi kelima ini adalah Ich habe auch ein Recht auf Freizeitphase. Jadi kita masih ada kesempatan lah untuk cari-cari ngapain kayak gitu. Dan kita berstatus kalau itu nggak apa-apa, itu normal. Kita jadi ngomong ke diri kita sendiri itu masih oke gitu. Nggak masalah, kita kan soalnya udah ngerjain buku pertama, buku kedua, 3, 4 nantilah itu akhir-akhir. Ya kan? Nah, terus kita masuk ke fase ke-6. Kita masih bilang udah tadi pelarian Freizeit, kita masih bilang di es ist immer noch etwas Zeitphase. Ini kan sowieso masih ada 1,5 bulan lagi, ya kan? Masih nanggung lah, pokoknya masih ada lah waktu, jadi tenang aja gitu, masih ada 1,5 bulan, oke lah gitu. Sowieso kemarin juga nggak masalah. Nah, ketujuh, udah mulai agak-agak stres meningkat, yaitu kita selalu bilang, ini ada yang nggak benar nih, jadi die mit mir steht etwas nicht Phase. Ini kenapa baru sekarang? Ini kayaknya ada yang nggak benar deh, kayaknya kalau sudah tinggal dikit lagi, kok hubungan kemarin ketinggalan, terus kok tiba-tiba teman-teman udah pada nyatetin itu, udah mulai panik kan? Apalagi kalau lihat kiri kanan yang rajin-rajin dia sendiri kayak gitu, udah mulai panik nih. Kayaknya kalau bisa tuh mau ngambil skrip-skrip teman-teman yang dipegang orang lain, kita pengen narik-narik kayak gitu kan, biar mereka sama-sama nggak belajar seperti kita. Nah, yang terakhir adalah klimaksnya, yang biasa kita ulang-ulang di akhir semester adalah the showdown. Jadi kita bilang di panische fase, jadi fase panik kita, ya kan? Ini fase panik kita bilang ujian besok, gitu, atau mungkin ujian minggu depan, 2 minggu lagi. Hubung ke-5, hubung ke-6, hubung ke-7 belum dikerjain, literatur nggak lengkap, meja berantakan, udah gitu ujiannya barengan lagi. Kan biasanya kan Vorlesung ini sama Vorlesung kan pertama nggak bisa ditebak kan ujiannya kapan, tiba-tiba ujiannya barengan, beda 2 hari, 1 hari. Udah gitu profesor bilang kapital 8, 9, 10 ikut masuk ujian. Kita nggak tahu dulunya, itu udah panik kan? Itu biasanya udah kalah kabut di sini. Dan nanti semester depan kita akan memulai di sesuatu yang sama, kita bilang pokoknya semester ini harus memulai sesuatu yang lebih bagus. Ya kan? Jadi mulai lagi, pokoknya kali ini harus berbeda dari semester-semester sebelumnya. Dan itu akan terjadi sampai kalian lulus bachelor atau master. Karena pengalaman saya juga seperti itu. Jadi normal. Cuma kita perlu tahu bahwa ada fase-fase seperti itu. Dan kalau bisa, kita bisa mensiasati. Kita tahu seperti itu. Yang penting adalah kita bisa mensiasati. Bukan lari, tapi mensiasati. Jadi nggak bisa juga kita mulai 8 fase ini jadi satu fase. Jadi fase satu semua. Di dismal begini, di fase, di dismal begini, di fase, di dismal begini, di fase, itu nggak bisa juga. Karena kita hidup punya siklus naik turun. Jadi nggak bisa semangat itu terus tinggi dan sebagainya. Tapi ini 4 bulan ini yang saya peta-petakan ada 8 fase yang rata-rata setiap fase itu mengalami. Ya, berikutnya mas. Nah, sekarang kita mengukur fase-fase tersebut. Saya menurunkan dalam bentuk diagram antara semangat dan stres. Nah, ini rata-rata student biasanya. Rata-rata kita ya, mungkin kita kan student. Saya juga mungkin masih student. Ya, jadi pertama kita punya tingkat semangat yang tinggi. Kalau kita lihat 5 itu maksimal, dibuat skala 1 sampai 5, itu semangat kita yang paling pertama tuh paling tinggi. Kalau bisa 6, kalau bisa meledak gitu ya. Benar-benar yang minggu pertama, 2 minggu pertama itu kita duduk paling depan,
udah gitu bolpen baru, partner baru kan, terus habis itu kan, pokoknya rapi tulisan kalau bisa. Paling kalian pertama nggak tahu apa formalismnya, nggak punya persiapan mau formalism apa kapital apa hari ini, dan keluar nggak ngerasa dapat apa-apa, artinya ada yang salah dengan kehadiran kalian di formalism tersebut. Jadi kalian nggak punya motivasi. Nah, kenapa ini juga salah satu yang menarik. Ini kata-kata muter dari teman saya nggak tahu ini ada kata-kata muter yang terkenal atau enggak, tapi dia bilang hari ini bukan dimulai dari kita membuka mata tadi pagi, tapi hari ini sudah dimulai dari kita menutup mata kemarin malam. Jadi artinya pelan juga penting. Jadi kita sebenarnya hari ini bukan dimulai dari pagi kalau kita bilang kita keluar rumah, bangun tidur dan sebagainya, tapi hari ini sebenarnya sudah direncanakan dari kemarin malam. Kalau kalian tahu besok mau ngapain dan sebagainya, sebenarnya rencana itulah hari kalian. Itu sudah dibuat dari kemarin. Makanya kalau dengan prinsip Islam pun, kita kan kalau malam hari itu dimulai dari setelah maghrib kan, jadi bukan pagi subuh dan sebagainya. Nah, itu juga mungkin salah satu yang saya kait-kaitkan aja, yang seperti memang kalau malam itu sebenarnya waktu kita memplan sesuatu, dan malam itulah yang menentukan hari kita esok. Jadi bukan pagi tadi, tapi dari kemarin malam sebenarnya hari-hari kita itu. Ya, berikutnya Mas Dayat. Kenal. Nah, salah satu tips bagaimana kalian membuat road to fun itu adalah membuat mind map. Ini kalau dari saya membuat mind map, artinya saya berusaha tahu apa yang saya pelajari. Misalnya saya lupa bawa bukunya tentang mikroekonomi misalnya. Saya punya buku Grundzüge dan Mikroekonomi. Kemudian saya tahu kapital 1 tentang budget Beschränkung misalnya, kapital 2 tentang Nutzen, kapital 3 tentang Nachfrage, kapital 4 Preferenzen, Entscheidung, Markt dan lain sebagainya. Jadi saya sudah membuat di kepala saya, di jaring-jaring otak saya itu penempatan. Nanti kalau kita berbicara tentang Pareto efisien itu di bawah kapital Markt. Nanti saya menolong kepala saya untuk membuat pemetaan. Itu penting, karena kalian nggak punya struktur kalau kalian nggak punya mind map. Artinya kalian punya kapital 10-12, di bawah kapital kan ada subkapital biasanya. Nah subkapital itu biasanya rata-rata hampir mirip dengan subkapital yang lain kan. Kalau kalian nggak punya mind map, kalian bisa susah tahu. Bahkan kalian nggak bisa men-outline gitu. Ini Pareto efisien ini tentang Nachfrage, tentang Nutzen, atau lain sebagainya. Oke, tips dari saya adalah buat mind map. Mungkin kalian tulis di sini misalnya BWL, misalnya atau mungkin informatik. Informatik itu ada misalnya di sini tentang programiran, di sini SAP dan sebagainya, Grundlage, teori dan sebagainya. Oh di SAP ini ada bawahannya misalnya ini programiran, di bawahnya ada Java, C++, C++ dan sebagainya. Nah dari Java ini ada parameter Java dan sebagainya. Jadi kalian benar-benar tahu kalian belajar apa sebenarnya sih, dan kalian tuh di mana posisinya. Nanti ketika kalian berdiskusi tentang teman, kalian tahu oh kalau kita bicara tentang variabel dari Java itu ada di kapital Java, ada di bawah kapital programiran, ada di bawah kapital informatik. Jadi kalian tahu benar-benar apa yang kalian pelajari. Nah itu bisa menolong sekali untuk klausul. Kalian sudah tahu nanti kalau soal keluar, kan dosen biasanya nggak nulis kan, ini soal dari kapital 1, subkapital 2. Nah gitu kan, dia acak aja kan, kalau bisa seacak mungkin. Kalau di Uni saya benar acak sekali, dan bahkan nyambung-nyambung. Jadi digabung-gabungkan. Nah kalau kita punya seperti ini, kita bisa tahu nanti kalau pertanyaan tentang subvensi disambungkan dengan Angebot-Kurve, saya sudah bisa merasakan, oh saya bisa jawab ini, kemudian saya kaitkan dengan subvensi. Jadi kalian pun sudah tahu denah-denahnya. Jadi kayak navig sistem, kalian sudah tahu di mana sih kalian dan sebagainya. Jadi buat mind map itu salah satu ide bagaimana kalian bisa memetakan tentang struktur pola belajar kalian. Ya, kenal. Nah ini penting juga. Tips yang mungkin bisa saya bagi adalah menentukan atmosfer yang baik, yang sesuai. Jadi adalah memilih preferensi tempat belajar. Jadi ada orang yang lebih cocok belajar di rumah. Kenapa belajar di rumah? Ada kan? Ada orang yang lebih cocok belajar di bibliotek. Jangan jadi orang lain. Saya bilang harus jujur dengan diri sendiri. Kalau kalian memang orang-orang yang bisa belajar di rumah, belajar di rumah. Jadi jangan tertarik sama teman-teman, maksudnya jangan terikut-ikutan gitu sama teman-teman kalian yang suka belajar di bibliotek pagi sampai malam. Kalau kalian memang bukan tipe-tipe orang belajar di bibliotek, bisa jadi kalian kalau belajar di antara banyak orang, kalian nggak bisa fokus. Ada kan? Nah kalau kalian memang bisa lebih di rumah, belajar di rumah. Kalau saya memang di bibliotek, saya justru orang-orang kalau di rumah, saya cenderung tidur, makan, dan sebagainya, malah nggak belajar. Tapi kalau di bibliotek, saya bisa lebih semangat, karena kan orang-orang pada belajar tuh. Nah itu saya berusaha untuk mencuri semangat mereka. Kalaupun saya nggak semangat, saya merasa panik kan, karena stres tadi saya naik, oh mereka udah belajar tuh, saya ikut belajar dan sebagainya. Bahkan sekarang pun ketika saya sudah kerja, saya kalau harus membuat misal presentasi ini, saya datang ke bibliotek, karena saya kalau di rumah biasanya nggak mau ngapain atau mungkin lebih lambat kerjanya.
Tapi di bibliotek studi-studi yang rajin itu biasanya lebih semangat. Jadi tidak ada atmosfer yang baik. Kedua adalah udah penuh biasa informasi kan. Nah itu butuh diserap dulu. Jadi ibarat kalau misalnya busa tuh kalau air udah banyak dia butuh diperes dulu baru bisa masuk lagi. Jadi jangan dipaksa, cukup 1,5-2 jam realistis sedikit tapi komitmen. Nah di antara lencang buat pause masih 20 menit. Dan penting juga kalau misalnya kalian suka sport aja jalan-jalan ke keluar, kalian cari sesuatu gitu. Nah ini penting juga yang saya terapkan dulu juga adalah buat sistem pelonong kepada diri kalian sendiri. Kita ini sebenarnya kayak anak-anak juga sebenarnya. Sistem pelonong ini jadi kalau misalnya hari ini saya bisa selesaikan 2 arti klausulan, nanti malam saya boleh makan donat misalnya. Gak apa-apa, kan senang kan? Atau misalnya gini, kalau saya lencang kali 1 lencang ini saya bisa 2 kapital, nanti saya makan coklat. Saya buat beli coklat. Jadi coklat di samping saya gitu saya beli coklat. Jadi untuk membahagiakan diri sendiri. Karena kalau ada belonong kita ada semangat kan. Jadi di finish itu ada hadiahnya gitu. Kalau kita nggak punya hadiah, biasanya kita udah lencang, habis lencang kedua, lencang ketiga, lencang keempat, kapan kelarnya kan? Tapi kalau kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, kalian buat sistem belonong. Oke nanti kalau misalnya 3 lencang tercapai atau 4 lencang tercapai, nanti malam boleh nonton apa misalnya, boleh buka YouTube misalnya, terus kalian boleh nonton ini, atau mungkin kalian boleh baca Facebook, buka Facebook. Saya bahkan pernah waktu masa-masa kuliah di akhir-akhir semester saya biasanya 1 bulan tuh Facebook biasanya saya pause dulu. Kata saya ekstrim kalau kata saya ngapain sampai matiin gitu dan sebagainya kan. Tapi waktu itu saya lagi benar-benar padat sekali sampai saya memikirkan nggak ada manfaatnya dulu di Facebook kalau menurut saya sih. Karena biasanya Facebook kan cuma mengaktualisasi sendiri kan, seperti baca berita atau informasi di Indonesia dan sebagainya. Tapi kalau kalian ngasih benar-benar nggak butuh dulu, matiin aja dulu. Maksudnya kan bisa forward bagian pause kan. Nanti kalian bisa aktif lagi. Jadi buat sistem belonong. Jadi kalau kalian misalnya minggu ini bisa lencang 4 lencang setiap hari, terus kalian shuffle bisa 1 buku misalnya dibaca, nanti kalian hari Sabtu misalnya kalian boleh tidur sampai jam berapa gitu misalnya. Kan enak kan, jadi ada sesuatu yang bisa motivasi kalian. Nah kalau nggak terpenuhi, jangan harus travel, tapi kalau bisa kalian buat sistem di mana kalian menghukum diri kalian sendiri juga. Jadi ya karena ini belum terpenuhi, artinya minggu depan harus lebih lagi dan sebagainya. Tapi yang enak tuh belonong, kita paling enak berbicara tentang belonong daripada bicara travel sih. Ya, tadi mau bertanya ya? Ya, lain hati kenal. Ya, silakan. Kayaknya terakhir ya. Ya, nah sekarang menjelang hari H, arti satu hari sebelum showtime atau ketika di hari H, ini ada sedikit tips dari saya. Kalian harus tidur minimal 6-7 jam di hari sebelumnya. Jadi jangan coba-coba kalian bergadang. Karena ada kan yang masih panik di akhir tuh mau belajar, kalau bisa nggak tidur gitu sampai akhir-akhir. Ya 5 menit, mantap. Pas oke ya. Habis itu saya di start boleh. Ya, jadi kalau bisa tidur minimal 6-7 jam, kalau lebih bagus. Jadi kalian udah gak ada waktunya lagi untuk mengulang sesuatu. Karena pertandingan kalian sebenarnya udah berakhir. Jadi sebenarnya waktu klausur itu sebenarnya bukan waktu pertandingan lagi. Karena inputnya udah dalam semua kan. Jadi kalian tinggal memberikan. Untuk mengambil lagi sebenarnya gak ada gunanya. Di akhir hari itu panik sebenarnya gak ada gunanya. Karena itu meningkatkan stres, membuat kalian semakin semangatnya runtuh. Nah, kedua, di hari H, buat hari seindah mungkin. Jadi buat hari ujian tuh hari paling indah di hari-hari kalian. Karena kan kalian udah belajar. Emang gak mudah sih Pak ya. Cuma kalian kan sudah belajar. Jadi sebenarnya sudah selesai perjuangan kalian kan. Kalian sudah berperang. Nanti kalian di medan laganya aja kalian tinggal beraksi kan. Nah buat yang indah, artinya kalian frustuk yang paling enak yang kalian suka. Misalnya lebih naturally. Terus habis itu jangan panik. Nah supaya buat kalian gak panik, tipsnya misalnya pagi-pagi kalian sport. Sport adalah salah satu aktivitas yang bisa mengaktifasi dan merelaksasi otak kita. Jadi buat sport dan sebagainya, pagi-pagi aja sebentar, misalnya stretching atau mungkin sit up dan sebagainya. Nah, jangan belajar di hari H, kecuali kalau misalnya kalian mau lihat mind map. Jadi mind map itu bagusnya, kalian bisa lagi mencuatkan, oh kalau ini tentang ini. Jadi kalian benar-benar udah mengerti sekali, inputnya udah ada, kalian tinggal tahu, oh ini tentang ini. Jangan belajar yang baru di hari H. Jadi kalian jangan coba-coba, aduh yang ini belum pelajari, mau baca di hari H itu jangan coba-coba, karena nggak ada gunanya. Karena belajar di hari H itu nggak ada gunanya selain membuat kalian panik dan membuat memori yang udah kalian punya hilang. Karena kan otaknya udah punya setting gitu ya. Ini hari klausur, udah punya 80%-90% data. Nah untuk memasukkan 20% data kan cuma ada 10% otak. Nah terpaksa kita mengeluarkan 10% dan bisa jadi 10% yang paling mantap sebenarnya sebelum kita keluarkan.
Yang baru kan di hari H kita nggak bisa banyak kan, ngerti juga enggak, pura-pura baca, pura-pura ngerti, nggak ngerti sebenarnya. Karena pun ujian itu kan nggak semuanya keluar biasanya. Tapi kita diskusi kan Mas? Iya. Ya, jadi ada pertanyaan menarik, mungkin bisa di-share juga sama teman-teman yang lain ya. Ada kasus, gimana kalau misalnya sekarang seorang student, ini bisa jadi jadinya sama kalian juga, sudah semester 4 misalnya, dia ngerasa studinya bidangnya itu bukan bidang yang cocok buat dia baru gitu di semester 4, tapi dia lancar-lancar aja gitu, cuman nggak lancar banget tapi bisa mengalahkan tantangan tadi. Nah, tadi nanya gimana saran Mas Sultan kalau seperti itu? Kalau saya bilang, karena kalian masih bachelor, lanjutin aja. Karena effort kalian untuk ganti jurusan, terus nyari jurusan baru itu akan jauh lebih besar ketimbang kalian menyelesaikan 3 semester lagi sampai akhir bachelor. Dan lebih baik nanti master baru pindah jurusan yang kalian suka itu, atau kalian cari jurusan yang bisa combine kedua keinginan tersebut. Misalnya kalian ngerasa informatik bukan bidang kalian ngerasa bisa medicine bidang kalian, kan ada bidang gabungan itu kan, apa sih medicine informatik ya? Ya itu dia bisa masuk ke sana misalnya. Atau kalian ngerasa misalnya mata itu bukan bidang kalian suka fisik dan kalian mau ngambil misalnya fisik atau mata atau fisik di master kan kalian bisa langsung masuk ke fisik kalau kalian backgroundnya mata. Jadi kalian ibaratnya orangnya bisa gitu, nggak masalah, nggak ada down tadi ke bawah, cuma kalian ngerasa kayaknya jurusannya bukan jurusan kita banget gitu. Kan ada kan suka kayak gitu, itu wajar itu. Jadi kalau saya sih mendingan kalian aja tantangan yang ada, artinya kalian memang berbakat, tapi bisa jadi bukan jurusan yang kalian suka. Jadi kalau menurut saya sih pertahanin aja, nanti masternya baru kalian rubah. Itu aja mungkin sebagai buka. Baik, kita sudah mulai lagi sekarang ke sesi kedua. Dan mudah-mudahan ini kalian masih ada energi. Kalau saya tadi cukup terserap energi saya sebenarnya sudah banyak diambil sama kalian. Dan saya senang mudah-mudahan kalian bisa manfaatkan energi yang ada tadi. Dan sekali lagi, motivasi, hari ini hari Minggu, besok masih weekend, besok masih hari Senin. Jadi kalau bisa, ini session terakhir pada hari ini, mudah-mudahan bisa kalian manfaatkan sebanyak-banyaknya dan bisa bermanfaat seluas-luasnya. Jadi nggak masalah kalau kalian nanti mau bertanya dan sebagainya, saya bisa usahakan untuk jawab sebaik mungkin. Baik, tadi kita tahu salah satu kemampuan yang cukup menentukan seorang mahasiswa dalam miniatur seorang mahasiswa adalah kemampuan finansial. Ini adalah satu hal yang sebenarnya bisa menjadi indikasi kenapa sih banyak mahasiswa Indonesia yang pada akhirnya harus pulang ke Indonesia. Karena saya yakin orang-orang Indonesia yang kesini itu masih cukup di atas rata-rata kalau dari kemampuan akademis. Cuma masalahnya, dengan kemampuan akademis yang di atas rata-rata ternyata tidak cukup. Karena kemampuan finansial adalah sesuatu yang A dan O dibutuhkan oleh mahasiswa. Jadi tanpa dukungan finansial berat biasanya. Nah ini yang menjadi concern saya. Karena ternyata toh mahasiswa berbakat, tapi yang bermasalah di finansial. Kalau di finansial mereka tidak bisa mengorganisir dengan baik, artinya mereka gagal kan? Makanya sebenarnya kalau kemampuan finansial ini bisa diusahakan. Kalau akademis agak sulit diusahakan, karena di sana bermain bakat, bermain kemampuan, dan merubah segala sesuatu itu tidak mudah di kemampuan akademis. Kalau finansial itu masih bisa dirubah kalau kalian punya waktu lebih lama, kalau kalian punya energi lebih besar, kalau kalian punya jaringan lebih besar lagi, misalnya orang tua, paman, om, tetangga, tante, institusi dan sebagainya yang bisa dukung kalian, itu bisa kalian usahakan. Tapi kalau akademis, walaupun om, tante, bapak, tetangga, institusi sampai kalian pintar-pintar, kalau kalian yang enggak, susah diusahakan kan? Nah itu dia yang saya bilang kalau akademis agak sulit, finansial bisa kita usahakan sama-sama. Nah, ada dua tema penting yang mungkin bisa sama-sama kita gali pada hari ini. Yang pertama adalah pekerjaan sampingan. Adalah pekerjaan yang kalian atau mungkin mahasiswa lakukan selama masa kuliah. Ini mungkin hampir 85%, 90% mahasiswa Indonesia seperti itu. Dan agaknya cukup menarik bisa kita bahas sama-sama. Dan yang terakhir nanti adalah membidik pekerjaan idaman sebelum lulus kuliah. Kenapa perlu dibidik dari sekarang? Karena kalau tidak dibidik dari sekarang, maka kita akan menjadi mahasiswa yang kalah. Orang-orang Jerman biasanya sudah semester 2, semester 3, bahkan di semester awal sudah tahu kira-kira nanti setelah mereka lulus bachelor atau master mau kemana dan mau kerja di mana. Kita rata-rata orang Indonesia, karena kita hidup atau mungkin kuliah bukan di negara kita sendiri, kita masih meraba-raba. Nanti lulus kuliah atau masih mending lulus kuliah dulu aja gitu ya, nggak usah mikirin jauh-jauh. Biasanya suka ngomong kayak gitu kan. Cuman saya percaya kalian ini sebenarnya orang-orang yang mampu, tapi kalian hanya perlu mengarahkan.
Apalagi kalau misalnya kita punya nilai yang begitu tinggi, kita bilang nanti habis lulus kuliah, saya mau masuk perusahaan yang paling terkenal di Jerman misalnya. Itu artinya kalian kan bidang kalian. Misalnya kalian seorang informatiker, kalian bekerja di perusahaan IT sebagai work student 2 atau 3 kali 1 minggu. Nah itu masuknya bekerja sesuai dengan bidang kalian, pekerjaan sampingan, work student. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan bidang kalian, tapi kalian ambil selama masuk kuliah. Kalau kita dengar misalnya ada messe jobs. Kalau ada messe, kalian bisa kerja di messe. Atau mungkin kalian bekerja di restoran sebagai pelayan dan sebagainya. Atau mungkin ada yang jadi babysitter. Juga bisa juga, ada yang mungkin memberikan nahilfa. Sebenarnya nahilfa juga ini bisa di sini juga sebenarnya, karena kan mengajarkan juga. Tapi ada juga nahilfa yang bukan bidangnya juga, bisa masuk ke sana juga. Ada juga yang karena kemampuan linguistiknya tinggi, mereka kerja di call center. Gajinya cukup oke, 8-12 euro rentangnya, dan itu cukup nyaman. Kalian duduk, kalian hanya menjawab telepon, kalian menanyakan umfrage misalnya, tergantung apa yang kalian kerja di mana. Nah, yang lumrah juga untuk masuk Indonesia setahu saya itu adalah bekerja di pabrik. Itu mungkin sebagian besar saya tahu. Dan itu biasanya orang-orang yang nggak mau ketemu sama kundi, nggak mau repot dan sebagainya, jadi mau hanya yang penting dapat sesuatu dari pasukan yang gampang caranya ke sini pabrik. Nah, pertanyaan adalah mana pekerjaan yang kira-kira paling pas untuk saya? Nanti bisa sama-sama kita jawab. Sebelumnya saya mau bagi juga setelah kuliah, nanti ketika kalian lulus, karena bekerja setelah kuliah tanpa kelulusan atau tanpa sertifikat rasanya sulit, apalagi untuk orang asing. Karena kalau kita belum punya ijazah, kita nggak bisa berubah visa kita atau Aufenthaltsgenehmigung kita dari mahasiswa ke pekerja. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kalian student, belum lulus tapi kerja, nggak bisa. Nah, bekerja pun setelah kuliah, karena nyari kerja pun tidak mudah di Jerman. Kalau kalian bisa tanya teman-teman yang udah lulus kuliah, beda-beda. Ada yang langsung dapat kerja setelah lulus kuliah, ada yang menunggu sampai 1,5 tahun, 2 tahun sampai balik. Karena nggak mudah. Nah, itu ada yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Ada yang karena terpaksa dan dia diterima di bidang lain, akhirnya bekerja tidak sesuai dengan bidang sebagai batu loncatan aja. Jadi mereka bekerja setengah tahun, 1 tahun, nanti maksudnya tuh untuk masuk lagi ke bidang yang lain yang sesuai dengan bidang dia. Nah, sekarang kalau tentang pekerjaan sampingan, ada satu aturan hukum mungkin yang sama-sama perlu kita tahu tentang pekerjaan sampingan sebagai student. Nah, kalau secara perizinan, setahu saya, mahasiswa itu diizinkan untuk bekerja 19-20 jam 1 pekan. Dari visum kalian ya, sebagai orang asing, student, itu kalian hanya diizinkan 20 jam per pekan. Kalau kalian lebih dari sana, selain dari 20 jam itu, kalian akan terancam kehilangan status studentnya. Atau kalian bermasalah dari sisi visa. Tapi, nanti ada tapinya, boleh juga kalian melakukan full-time Beschäftigung, artinya bukan kerjaan sampingan, jadi kalian full-time sehari, 8 jam. Itu selama kurang lebih 50 hari. Setahu saya mungkin di kalian tuh 60 hari ya, 3 bulan kalau setahu saya. 4 bulan. 2003 berapa? 4 bulan. Nah itu boleh. Nah, tapi kalian kalau nggak salah ada batasan 2-3 bulan nggak boleh berturut-turut setahu saya dari hukum. Periodnya 3 bulan ya? Ya, masih lebih dari 5 bulan langsung kalian kerja blok gitu nggak boleh kan? Setahu saya sih dari hukum itu nggak boleh. Nah, ini juga yang perlu kalian perhatikan. Apalagi kalau kerjaan kalian kalau tergolong adalah kerjaan mini job. Jadi kerjaan pun ada 2. Mini job itu apabila gaji normal bulanan kalian itu tidak melebihi 450 euro. Karena ada student juga yang dapat glide job namanya. Itu kalau rentang gajinya itu dari 450 sampai 800. Ada lagi yang di atas 800 itu masuk student job juga, tapi lebih profesional, itu di atas 800 euro. Jadi ada juga student yang dapat per bulan sampai ribuan. Itu aja. Perbedaannya adalah kalau kalian mendapatkan job mini job yang di bawah 450 euro adalah kalian tidak terkena Steuer. Tapi rental fasilitas kalian bayar, tapi Steuer kalian nggak kena. Jadi kalian tuh bisa terhindar dari Steuer. Kalian nggak bayar itu. Nah, pertanyaannya adalah, suka kan kita bertanya gimana kalau kita kerja ke satu Arbeitgeber yang sama, tapi 2 kerjaan yang berbeda.
Misal perusahaannya sama, ada jabatan sama, tapi kita kerja dua tempat yang berbeda di satu perusahaan itu. Jadi satu bidang apa, satu bidang apa. Nah itu akan terancam juga kehilangan student statusnya. Bidang kalian, misalnya bekerja di babysitting dan lain sebagainya, bekerja di perusahaan, di pabrik dan sebagainya, rata-rata kalian nggak akan masukkan ke CV kalian. Kalian bisa jadi babysitting di rumah ini dan lain sebagainya dari tanggal segini sampai tanggal segini, nggak akan informasikan kan? Nah, kalau kalian kerja di universitas di bawah profesor tertentu di bidang kalian, itu bisa kalian jual 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin 1,5 tahun bekerja profesor ini sebagai tutor, sebagai hiwi, wissenschaftliche Arbeitskraft, bla bla bla, kalian bisa excellency. Apa yang kalian lakukan itu paling menarik dan paling bisa menjual kalian. Kedua adalah kalian bisa meningkatkan know-how kalian. Biasanya dibanding student-student lainnya, karena kalian begitu dekat dengan profesor, kalian bisa lebih cepat tahu, lebih update informasi. Dan kedua, misalnya kalau kalian, saya dulu kerja di profesor di bidang mekanik, waktu saya nggak ikut dinamik, misalnya saya nggak perlu belajar itu karena bukan bidang kuliah saya, tapi saya begitu cukup tahu bagaimana ilmu-ilmu dinamik yang dipakai oleh mahasiswa S3. Karena saya membantu mereka programiran dan lain sebagainya, saya membantu simulasi, jadi saya begitu tahu ilmu-ilmu dinamik itu, dan itu bisa saya jual juga di Lebenslauf saya. Nah kemudian bayarannya cukup tinggi, memang tidak begitu tinggi sekali, tapi cukup memadai. Jadi ada saja yang kalian dapatkan. Itu yang paling safe. Biasanya juga fast track yang ditawarkan oleh uni atau profesor itu biasanya jangka panjang. Dulu ketika saya ditanyakan di Vorstellungsgespräch, mau nggak minimal 2 tahun? Saya bilang mau. Jadi memang ada jangka panjang yang diinginkan profesor, karena berat juga bagi profesor untuk mendidik satu mahasiswa baru untuk bekerja sebagai asisten beliau. Dibutuhkan, pertama saya butuh penyesuaian 2-3 bulan tentunya, dan kalau saya keluar bulan kelima, itu akan rugi buat profesor. Karena dia harus mencari satu orang lagi baru, mendidik lagi, invest lagi 3-5 bulan. Itu dia, karena untuk itu salah satu keuntungan adalah kalian biasanya dapat kontrak jangka panjang. Nah, kemudian waktu kerja yang fleksibel. Apalagi kan Arbeitgeber kita ini profesor, orang yang tahu gimana keadaan universitas. Beliau pasti akan memprioritaskan studi kita. Bahkan kalau kita tahu kita ada Vorlesung, ada ujian, itu profesor bahkan menyuruh saya untuk nggak kerja selama 1 minggu, 2 minggu, masih keluar dulu, nggak perlu kerja hari ini dan sebagainya. Itu yang fleksibelnya. Kita dapat ruangan sendiri, terus kemudian profesor bisa bilang untuk saat ini kalian nggak perlu. Bahkan kita bisa bilang kalau kita ada hubungan dan sebagainya, kita nggak datang, bisa menggeser luar biasa, itu dimengerti sekali oleh profesor. Dan tentunya menguntungkan adalah tidak membuat lelah fisik. Kepala tentu lelah, tapi fisik tidak begitu lelah. Nanti kita bisa combine, dan kalau kerja kan kita bisa bagi waktu, misal hari ini hanya 2-3 jam, besok 2-3 jam selesai. Kita bisa sesuaikan dengan waktu Vorlesung kita. Bahkan saya di biasanya semester awal saya kasih semester plan saya ke profesor, itu profesor bilang oke, kita kerja di sini, di sini, di sini. Sisanya kalau kamu Vorlesung. Jadi benar-benar nggak ada dilema antara Vorlesung atau bekerja seperti pekerjaan lainnya. Jadi ini bisa saya sarankan kepada kalian. Memang rata-rata kalian tidak bisa mendapatkan pekerjaan sebagai hiwi di semester 1 semester 2. Semester 2 bisa tapi sedikit sekali, tapi baru semester 3. Kenapa? Karena kalian harus menunjukkan license dulu ke profesor. Dan biasanya kan ada penyeleksian. Biasanya dia buat angebot, atau mungkin gabung di mana, kemudian kalian melamar, diseleksi. Dan biasanya kalau kalian punya nilai oke di semester 1 semester 2, biasanya dia lebih fortune kepada kalian. Jadi makanya kalau kalian masih semester 1 semester 2 dan ingin kerja sebagai hiwi, biasanya punya nilai harus bagus sekali di bidang di mana profesor bekerja. Dan kalau bisa mulai tanya-tanya ke asistennya atau gimana, butuh nggak hiwi dan sebagainya, bisa mereka butuh. Nah, syarat relasi yang baik dan kemudian bahas zaman yang oke, terus kemudian hubungan yang baik dengan profesor tentunya, dan kemudian memiliki koneksi kalau kalian sebagai student, koneksi yang kuat dengan perusahaan-perusahaan ternama. Nah, sekarang tema kedua, yaitu membedik pekerjaan idaman sebelum lulus kuliah. Sekarang kita bagaimana merencanakan selain plan studi, plan kerja sampingan, sekarang adalah plan jangka panjang di mana kita akan bekerja atau kemana kita akan bekerja. Pertanyaan saya sekarang, ada nggak sudah ada yang merencanakan kira-kira setelah lulus dari bachelor atau master ini akan bekerja di Jerman? Tunjuk tangan dong kok yang mau bekerja di Jerman. Sedikit ya berarti ya. Oke, siapa yang masih ragu? Tunjuk tangan. Oke. Siapa akan pulang ke Indonesia? Pulang ke Indonesia ya, sudah pasti. Oke. Ya, yang penting memang adalah kepastian. Kalau menurut saya sih, kalau kalian memang setuju untuk pulang ke Indonesia, sudah dimantapkan dari sekarang. Kalau kalian memang sepakat ingin kerja di Jerman,
juga dimantapkan dari sekarang. Jadi kalian bisa membuat pelan-pelan kira-kira apa yang harus kalian lakukan dari sekarang. Nah, sekarang tadi pertama tips dari saya, kalau kalian ingin menentukan di mana kalian berada adalah kalian merealisasikan dan mencatat mimpi-mimpi kalian di mana kalian tinggal 1 ke 2 China lagi. Kalian boleh praktikum di sana 2-3 bulan. Terus kemudian kalau kalian udah dekat sama manajer atau mungkin partnernya, kalian bilang, saya mau dong buat tulis tesis saya di sini karena bidangnya pas dan kira-kira kalian bisa bimbing saya. Keuntungannya lagi, kalian dibayar sama perusahaan tersebut, kan disponsorin. Sementara kalau kalian nulis tesis di Uni atau di FH, itu sama sekali nggak ada bantuan finansial dari kampus. Sementara kalau di kantor, itu luar biasa bantuan ilmunya, mereka punya bibliotek sendiri, mereka dukung kita finansialnya juga nggak kalah tinggi dengan praktikum. Itu dia, jadi kalau mau masuk ke perusahaan-perusahaan besar ternama di Jerman, bagusnya dari awal praktikum, jadi menggait dulu perusahaan, karena kita tahu kan, kita bisa jadi susah bersaing dengan orang-orang yang pintar-pintar itu, kalau kita merasa kita nggak terlalu, masuknya dari praktikum, karena untuk masuk praktikum itu lebih mudah, lebih-lebih lagi kalau kalian masuk praktikum di akhir-akhir masa kuliah, dibanding sama orang-orang yang masih semester 4, biasanya uni atau kantor lebih prefer sama orang-orang yang sudah matang, jadi karena saya dulu melamarnya benar-benar sudah hampir habis masa kuliah saya, jadi kantor saya mungkin lebih milih saya karena saya toh sudah tahu bidang-bidang vertikal dan sebagainya dibanding kandidat lain mungkin yang baru semester 3, 4 dan sebagainya. Itu tips dari saya. Genau. Nah ini juga terakhir tentunya Bachelorarbeit masa tesis dengan salah satu perusahaan saya sarankan sekali khususnya untuk mereka yang mau kerja di Jerman. Kalau kalian memang pada akhirnya memutuskan ingin kembali ke Indonesia, saya nggak sarankan ini karena buat apa pada akhirnya? Karena pertama temanya akan lebih sulit, memakan waktu banyak, kalian harus melamar dan sebagainya. Tapi kalau kalian tahu kalian ingin promoviran misalnya, kalian ingin kembali ke Indonesia, lebih baik langsung di kampus dengan profesor. Khususnya lagi untuk mereka yang ingin promoviran. Karena bercium sama profesor itu harus dekat kan. Kalau kalian hanya menulis di bawah profesor itu, profesor akan kenal sekali dengan kalian. Apalagi kalau nilai kalian bagus, biasanya kalian akan dipromot sama profesor itu. Karena biasanya profesor juga ada persaingan dengan kantor di mana kita bekerja nanti. Biasanya mereka mau masalah hak cipta. Jadi ilmunya ini ilmu profesornya atau ilmu kantornya. Itu masih ada persaingan seperti itu di Jerman. Jadi profesor nggak begitu kena gitu ngasih kesempatan kita untuk kerja di kantor atau mungkin nulis di kantor. Karena nanti namanya bagi dua kan. Nah kalau kalian mau promosi lebih baik jangan mengambil hati profesor kalian. Jadi lebih baik kalian langsung nulis di bawah profesor kalian. Itu tips dari saya. Tapi kalau kalian memang ingin kerja di industri, dari sekarang buat karir, praktikum di sana, work student di sana, nulis di sana, dan kalau bisa langsung masuk dari belakang di sana. Kalian pasti akan langsung dipilih. Nah, ini salah satu tips bagaimana Lebenslauf. Ini salah satu contoh, ini kebetulan bukan Lebenslauf student, Lebenslauf saya kerja, tapi saya nggak ada contoh lagi yang lain. Nah, yang penting adalah buat profil CV yang menarik dari kalian. Bagaimana yang menarik? Yang pertama, kalian harus buat, biasanya Lebenslauf kalian tahu kan, ada waktunya. Nah, sekarang bukan zamannya lagi Lebenslauf itu dari waktu SD, SMP, SMA baru ke bawah, tapi kebalik. Jadi kita sekarang rückwärts aufbauen. Jadi dari yang apa yang kita lakukan aktual sekarang. Jadi tips dari saya, dari aktualitas sekarang. Kemudian yang penting adalah gambar. Jadi Bewerbungsbild, kalau bisa jangan yang di otomat dan sebagainya yang murah 5 euro, 6 euro. Kalian itu berinvestasi buat kalian sendiri. Jadi kalian kalau bisa langsung ke foto yang profesional, kalian ambil 20-30 euro, karena itu investasi berkali-kali. Pertama, untuk nanti student misalnya, untuk praktikum, untuk nulis tesis, bahkan untuk kerja dan sebagainya. Tapi memang harus aktual, jadi jangan ragu untuk berinvestasi di foto kalian. Foto begitu penting dan begitu menjual. Karena penampilan itu yang pertama dari perusahaan, sayangnya sekarang juga. Memang disayangkan, tapi begitulah keadaannya. Semakin profesional kita bisa menjual kita, akan semakin besar kemungkinan kita bisa memilih. Kemudian warna. Kalau bisa jangan terlalu banyak bermain warna. Jadi boleh 1-2 warna cukup, tapi jangan terlalu beruntuk. Karena terlalu dilihat kita seolah-olah terlalu kekanak-kanakan, tidak serius. Jadi kalau bisa secukupnya saja, dan kalau bisa jangan terlalu banyak kreativitas di dalam Lebenslauf kita. Sestandar mungkin, tapi selengkap mungkin informasinya. Jadi jangan ada gambar bunga-bunga atau bintang-bintang di sampingnya, atau mungkin tanda-tanda dan sebagainya, atau senyum smiley gitu di Lebenslaufnya. Nah, dan kalau bisa adalah kalian punya satu CV yang perlu kalian siapkan dari sekarang, dan kalian sewaktu-waktu bisa langsung mengirim kalaupun besok ada tawaran kerja. Nah itu masalahnya, kalau nanti misalnya ada tawaran kerja, biasanya kan singkat, saingan banyak, mereka hanya butuh misalnya sampai 2 hari lagi. Kita nggak siap kan?
Nah biasanya kita terburu-buru, hasilnya nggak bagus, atau mungkin nggak shuffle deadline yang untuk diajukan. Jadi kalau kalian sekarang tahu di mana posisi kalian buat CV aja. Foto udah ada, terus habis itu alamat udah tahu kan pasti di mana. Terus riwayat hidup pasti bisa menggambarkan kan, pengalaman gimana dan sebagainya. Office, kemampuan hasilnya pas-pasan, nilainya juga nggak begitu oke. Padahal perusahaan tertarik, karena kita begitu eksotis, bukan hanya dari penampilan, tapi juga dari bahasa. Coba kalau kalian lihat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang lagi meningkat 6,8%, Malaysia bagus, kita bisa bahasa Indonesia, kita bisa bahasa Inggris, kita punya qualified bisa masuk ke Uni atau FH di Jerman, kita bisa bahasa mereka. Pasti kita juga punya nilai jual untuk bisa bertahan di perusahaan mereka. Itu sebenarnya mereka cari. Oke, jangan ragu untuk melamar, jangan minder. Dulu kesalahan saya juga pas lagi masa kuliah, saya suka minder untuk melamar di perusahaan-perusahaan bonafit karena saya pikir pasti mereka ngambil cuma yang abiturnya 1, for diploma 1, diploma 1, semuanya 1 gitu. Padahal nggak ada perfect, nggak ada yang satu seperti itu. Justru nilai penting, tapi ada hal-hal lain yang begitu penting, misalnya kayak bahasa, kemudian kemampuan kita, fakultas yang lain, praktikum, Ausland Erfahrung kita kan di Ausland. Nanti kita bisa bertahan di Jerman itu sebenarnya suatu hal yang luar biasa, kita bisa bersaing atau hidup di tengah kultur mereka. Nah itu yang bisa sebenarnya kita jual juga. Jadi jangan ragu untuk melamar, kalau bisa aktif melamar dari sekarang. Dan penting juga kalau kalian mau melamar kerjaan di summer, 1,5 bulan, 2 bulan lagi, kerjaan tetap, 3-4 bulan, dari sekarang sudah mulai. Jadi kalau kalian baru melamar 1 minggu, 2 minggu sebelumnya, jarang ada perusahaan yang masih buka lamaran sedekat itu. Biasanya mereka melamar atau merancang tuh 3 bulan sebelum, 4 bulan sebelum itu hanya selambat-lambatnya. Jadi kalau bisa bahkan tahun depan sudah kalian buat prediksi. Itu bisa ngelamar dari sekarang. Kan sekalian itu akan lebih besar. Ya, itu tips saya terakhir dan sepertinya kenal. Dan saya ucapkan tadi juga kabar yang sama, semoga berhasil dalam mencari pekerjaan dan juga semoga berhasil dalam studi kalian. Begitu teman-teman. Ya, terima kasih kepada Bang Sultan, super sekali. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan tadi bisa menambah wawasan kita bagaimana untuk mencari kerja di Jerman, baik itu selama mata kuliah ataupun setelah kita selesai kuliah nanti untuk menjadi pekerjaan tetap nantinya. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah pada sesi kali ini akan dibuka sebanyak 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu. Jadi saya mau nanya, jadi harga Bang Sultan berapa? Nggak bercanda. Tadi kan ada tips untuk buat CV-nya dan yang lain. Tips untuk interview-nya ada? Ya tadi saya juga sempat kepikiran untuk kasih poin ini, cuma memang itu spesifik sekali ya. Mungkin kalau mau nanti kita bisa buat sesi lagi lebih langsung kerja gitu ya, misalnya dari persiapan untuk interview, terus kemudian persiapan untuk menyiapkan books upload, itu kan penting sekali kan sebenarnya. Yang kita nggak tahu sebenarnya perusahaan itu yang seperti apa sih, terus kemudian kesan pertama kita menghadapkan ke kandidat calon Arbeitgeber kita dan sebagainya itu bisa disebarkan. Mungkin nanti kita bisa arahkan lagi dengan pertemuan, tapi mungkin sedikit tips yang menyiapkan first impression ya. Jadi kita sudah dapat panggilan. Nah, yang pertama adalah tentunya kita harus kenal perusahaan tersebut. Jadi kalau bisa seminggu sebelumnya tuh kita udah baca-baca tentang perusahaan tersebut, berapa jumlah Mitarbeiternya, kira-kira tren perkembangannya perusahaan itu kemana, terus kemudian siapa Geschäftsführernya dan sebagainya. Terus kira-kira yang penting adalah kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya kita dicari sebagai seorang UX student sebagai informatika, kita juga harus tahu kira-kira perusahaan ini bakal nyari kita ini untuk programiran bidang apa. Pasti kan ada di informasi iklan tersebut kan, kita dicari bidang itu. Nah, kalau bisa kita ulang-ulang lagi mata kuliah yang ada hubungannya dengan kualifikasi tersebut. Jadi kita cari-cari lagi dan kita berusaha untuk menjual. Layaknya kita sedang Indonesia berhubung ke arah profesor. Jadi kalau bisa kita lebih nakal daripada pertanyaan dia. Jadi kalau bisa kita jawabnya sesuatu yang belum ditanya, kita jawab juga dan mencoba menjual kemampuan fakultas kita lebih dari apa yang mereka tanyakan. Dan juga yang penting juga adalah saya rasa adalah penampilan. Jadi penampilan itu begitu penting sekali karena kesan pertama kan benar-benar menentukan sekali. Jadi ada manajer saya juga yang kalau misalnya kesan pertamanya nggak kelihatan profesional, kelihatan main-main, nggak dipanggil. Jadi dari pakaian dan lain sebagainya itu penting. Terus keempat, jangan gugup.
Karena biasa orang asing kan cenderung gugup kan, apalagi kalau misalnya first language pertama, kayaknya deg-degannya begitu. Jadi kalau bisa selangkar mungkin dan jawab seolah kalau kita sedang berbicara sama teman kerja kita nantinya. Jadi dari cara duduk, dan kalau bisa jangan bungkuk atau mungkin ragu-ragu dalam menjawab, setenang mungkin. Kalau bisa seolah kalau kita udah punya banyak